Ketua kelas menyiapkan kelasnya, Nak. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini, Nak? Baik. Siapa temannya yang tidak hadir, Nak? Agustina. Keterangannya? Alfa. Selain itu? Dina. Ya, kemudian selain itu? Pasca ya? Makasih juga. Oke, anak-anak ibu semuanya, mari sama-sama kita doakan teman kita yang tidak hadir supaya dapat membersamai kita di pertemuan selanjutnya. Amin. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini Ibu akan mengajarkan kepada Ananda mengenai teks argumentasi. Oke, namun, waalaikumsalam. Silakan duduk anak ya. Dalam hitungan ketiga, ekspresikan perasaan kalian sekarang. Saya menghadapkan ya. 1, 2, 3. Oke, ada yang senang, ada yang bingung. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah masuk mengenai teks argumentasi. Dan kita sudah menyimak video pada pertemuan sebelumnya. Apa itu teks argumentasi? Oke, Talita, silakan, Nak. Argumentasi adalah teks yang ditulis untuk membuktikan suatu pendapat berdasarkan data atau fakta yang ada. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya Talita. Ada yang lain, Nak? Nadia, silahkan, Nak. Teks yang berisikan tentang pendapat seorang penulis lalu pendapat tersebut didukung oleh fakta dan data. Oke, luar biasa Nadia jawabannya. Terima kasih kepada Talita dan Nadia atas jawabannya. Benar, Nak, teks argumentasi itu merupakan pendapat yang didukung oleh fakta ataupun data supaya pendapat kita itu dapat diterima oleh siapa, Nak? Pendengar orang lain. Boleh. Betul, hebat anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya, apa pentingnya kita memberikan pendapat mengenai suatu isu atau permasalahan? Silahkan. Oke, silahkan, Dina. Mengembangkan pemahaman dan wawasan dan mengembangkan berpikir kritis. Oke, terima kasih Dina atas jawabannya. Ada yang lain, Nak? Ya, silahkan, Dian. Saat memberi pendapat kita belajar menganalisis mempertimbangkan sebagai dan menyusun argumen yang logis. Oke, terima. Membuktikan kepedulian, memberi pendapat menunjukkan bahwa kita peduli terhadap isu tersebut. Oke, terima kasih kepada Dian dan Dina. Jawabannya sangat luar biasa. Oke, anak-anak ibu semuanya, tadi sudah ada beberapa teman kita yang menjawab seperti Nabil, Dian, Dina, kemudian tadi ada Talita, ya Nak ya. Ayo kita beri mereka tepuk Superman. Rok, rok, rok. Teret, teret. Sekali lagi, tepuk Superman. Rok, rok, rok. Teret, teret. Wah, luar biasa nih teman-teman kita sudah berani menjawab dan mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus selalu setuju dengan semua pendapat? Tidak. Oke, angkat tangannya anak ibu. Silakan Yulia. Oke, jawabannya luar biasa ternyata teman-teman. Karena pendapat orang lain itu berbeda-beda, jadi nggak harus setuju. Oke, ada yang lain? Setuju? Tidak, karena semua orang yang memberikan pendapat itu tergantung terhadap sudut pandang mereka dan dalam memandang masalah atau isu tersebut. Oke, luar biasa Stephen dan Yulia. Terima kasih. Oke, anak-anak ibu semuanya, silahkan beri tepuk Superman kepada dua orang nih. Tepuk Superman. Rok, rok, rok. Teret, teret. Oke, luar biasa. Ya, benar. Benar ya, Nak? Kita tuh tidak harus selalu setuju dengan semua pendapat. Kenapa? Karena kita itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang suatu isu ataupun permasalahan. Nah,
Apa Bu pentingnya kita memberikan pendapat mengenai suatu isu atau permasalahan supaya kita lebih kritis juga dan orang lain juga dapat mengetahui apa pendapat kita. Oke, Anda semuanya. Atau argumentasi kontra itu merupakan pendapat yang tidak setuju mengenai suatu permasalahan. Tapi kalau pro itu setuju, bukan pro max ya. Pro itu merupakan pendapat yang setuju atau mendukung suatu topik atau pernyataan. Melalui teks visual atau audio visual, peserta didik mampu menganalisis informasi untuk mengungkapkan kepedulian dan atau pendapat pro atau kontra. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Ananda bisa memberikan pendapat Ananda mengenai pro ataupun kontra mengenai suatu isu atau permasalahan. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Apa sih Bu manfaat kita belajar teks argumentasi? Capek-capek belajar nggak ada manfaatnya? Ada dong. Manfaat pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memberikan pendapat yang berkualitas, baik itu pro ataupun kontra terhadap permasalahan atau isu-isu yang ada pada kehidupan sehari-hari. Kesepakatan belajarnya ada saling menghargai. Nah, tentunya kapan kita saling menghargai? Saat presentasi, Ananda yang di belakang harus mendengarkan dan memperhatikan teman-temannya yang di depan. Selanjutnya mengerjakan tugas. Kita semalam itu sudah ada melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, dari situ kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Kita akan menonton sebuah video mengenai Candi Muara Takus. Candi Muara Takus asalnya dari mana, Nak? Dari mana tuh? Dari Kota Kampar. Ananda sekarang berada di kabupaten apa, Nak? Kampar. Candi Muara Takus merupakan candi yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi ini merupakan salah satu situs peninggalan sejarah Buddha yang sangat penting di Sumatera. Namun, situs ini menghadapi sejumlah permasalahan yang dapat mengancam keaslian dan keindahan. Terlihat ya Nak ya di situ kondisi Candi Muara Takus itu seperti apa. Kita bangga nggak kita punya ini? Bangga nggak? Bangga. Oke. Selanjutnya, nah coba kalian pikirkan Nak, bagaimana menurut kalian jika kelestarian candi tersebut tidak kita jaga? Kita semalam itu sudah ada melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, dari situ kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini dengan kelompok-kelompok Ananda semuanya. Oke, perhatikan pembagian kelompoknya ya Nak ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba. Ya. Di mana? Coba. Ibu akan membagikan OKPD dan bahan bacaan. Bagaimana pengerjaannya? Ini ada dua kode ya, ada kode A sama kode B. Nanti Ibu kasih nih sesuai dengan kelompoknya. OKPD itu berisi langkah-langkah Ananda mengerjakan tugas. Ada nomor 1 mengenai perintah, kemudian yang perlu Ananda jawab adalah A, B, C, D atau semuanya untuk membuatnya dalam bentuk PPT ataupun teks atau yang dikreasikan sesuai keinginan atau minat Ananda Ibu semuanya. Oke,
Udah selesai nak? Ibu ada SBK ini nak. Jadi kalau ibu bilang cacing, kalian lakukan gerak seperti ini. Cacing. Kalau ular, gini. Oke. Kalau semut, gini. Oke. Kalau gajah, gini. Cacing. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Ular. Gajah. Gajah. Oke. Sebaliknya, kalau misalnya cacing, panjang. Kalau misalnya ular, pendek. Kalau misalnya semut besar, kalau misalnya gajah kecil, ya bisa. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Cacing. Ular. Cacing. Ular. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Luar biasa. Tidak diragukan lagi kehebatan anak-anak ibu. Serang, 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 anak yang manis, anak manis yang kalau dicium, sayang kalau dicium, merah lagi tinggal. Anak manis yang kalau dicium, sayang kalau dicium, merah lagi tinggal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teman dan kuliah satu lagi. Pada kesempatan kali ini kami dari Bapak akan presentasi hasil studi kami, yaitu tentang dari Muara Kampus yang tidak oleh Nabil. Pada Nabil kami silakan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Menurut pendapat kalian, setujukah jika Candi Muara Takus tetap dilestarikan? Ya, saya setuju. Karena Candi Muara Takus merupakan peninggalan sejarah juga yang sangat penting dan berharga, serta sangat dikenal di Sumatera, khususnya di Provinsi Riau. Serta untuk menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa agar tidak hilang atau dilupakan oleh orang-orang. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan 5 3 alasan yang mendukung pendapat pro atau kontra tentang pelestarian Candi Muara Takus. Pertama, Candi Muara Takus memiliki nilai sejarah. Alasan yang mendukung mengapa Candi Muara Takus memiliki nilai sejarah. Sekian penjabaran materi dari Nabil tentang pelestarian Candi Muara Takus. Adakah teman-teman ingin bertanya tentang seputar materi yang kami sampaikan? Saya Isan ingin bertanya, dari mana kalian mendapat fakta atau data yang mendukung pendapat kalian? Coba jelaskan. Cukup. Terima kasih. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Aura. Saya Rita dari kelompok misalnya, bagaimana cara kalian menyajikan untuk dapat menyajikan harus bagaimana baca. Sudah. Oke, terima kasih Aura atas pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aura terlebih dahulu. Ya. Alam yang dihadapi kurangnya perawatan dan kerusakan akibat alam dan lain-lain. Dan yang akan ditambahkan oleh Ilya. Selain itu, saya akan menambahkan jawaban dari Iqbal. Pengetahuan umum tentang pentingnya melestarikan melestarikan situs sejarah, serta pendapat pribadi berdasarkan pengetahuan kami. Informasi tersebut kami olah agar opini yang kami dapatkan terlihat lebih menarik dan masuk akal. Pada hari ini, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tampilnya kelompok penyaji, jawaban dan materinya yang disampaikan sangat luar biasa lengkap ya nak ya. Bagaimana kelompok pertanyaan tadi sudah terjawab Talita dan Isan? Sudah. Apa saja tantangan yang ada saat ingin melestarikan Candi Muara Takus dari segi budaya maupun segi ekonomi? Saja adalah karena tulisan sekarang lebih tertarik kepada teknologi modern mengenal tentang Ibu akan memberikan penguatan sedikit mengenai hasil diskusi kita. Tadi kan kita sudah berdiskusi nih bersama-sama mengungkapkan pendapat pro ataupun kontra. Ada kelompok yang kontra terhadap pelestarian Candi Muara Takus? Tidak, semuanya setuju. Tepuk tangan untuk semuanya.
dikatakan bahwasanya Ananda sebagai generasi muda sudah bisa berpikir kritis dalam memilih pendapat, apapun itu setuju ataupun tidak. Misalnya dengan situs sejarah kita yang banyak ditampar, salah satunya adalah Candi Muara Takus. Ananda bersedia meletakkan pendapat setujunya tentang pelestarian tersebut. Maka nanti ada kemungkinan anak-anak dari kalian generasi selanjutnya akan mengenal juga situs sejarah, yaitu salah satunya Candi Muara Takus. Kita sudah berada di akhir atau di penghujung pembelajaran. Ibu ingin bertanya kepada Ananda Ibu semuanya, ada nggak yang ingin menyimpulkan atas hasil pembelajaran kita hari ini, Nak? Ya. Bahwa argumentasi sangatlah dibutuhkan untuk membuat suatu pendapat secara akurat untuk terlepas itu pro dan kontra. Oke, terima kasih atas jawabannya. Anak-anak Ibu semuanya, tepuk Superman. Prok prok prok. Tere tere. Luar biasa, Kalista. Karisa, luar biasa atas jawabannya. Terima kasih atas kesimpulannya. Oke, Ananda Ibu, ada lagi yang ingin menyimpulkan hasil? Oh iya, silakan Ahdan. Oke, saya Ahdan dari kelompok 7 ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang pendapat pro dan kontra. Sesuai yang dibaca oleh Nabi tadi tentang pelestarian Candi Muara Takus merupakan langkah penting untuk menjaga warisan budaya. Luar biasa Ahdan. Oke, semuanya tepuk Superman untuk Ahdan. Tepuk super. Tepuk Superman. Prok prok prok. Tere tere. Hari ini kita belajar mengenai pendapat pro dan kontra dalam teks argumentasi. Apa itu argumentasi, Nak? Teks yang berisi pendapat. Oke, berisi pendapat dan fakta yang mendukungnya ya, Nak, ya Talita. Oke, betul jawaban Ananda Ibu semua, Elia dan Talita, terima kasih. Betul jawabannya, yaitu teks argumentasi merupakan pendapat penulis mengenai suatu isu, kemudian berisi fakta ataupun data. Tepuk tangan untuk Talita dan Elia dengan tepuk Superman. Tepuk Superman. Prak prak prak. Teret teret. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke, ini comel-comelnya, ada yang senyum, ada yang sedih dia jadinya. Ada senyum, ada yang senyum pakai Dita, ada senyum pakai Didi. Stephen keren. Oke, ada yang keren. Oke, ada yang senyum. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ananda, Nak, silakan tegak dulu, Nak. Oke, duduk. Oke, selanjutnya Ananda silakan membaca lagi mengenai teks argumentasi ya. Siapkan kelas dulu, silakan Nabil. Siapkan kelasnya, Nak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ibu semuanya, luar biasa.